Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium, serta untuk menghindari kesalahan pada saat melakukan praktikum kimia dasar. Perlengkapan dan peraturan di laboratorium. Sebelum memulai praktikum, ada persiapan yang harus diperhatikan. Nah, apa saja sih persiapannya? 1. Menggunakan sepatu tertutup. Tujuannya adalah untuk melindungi kakimu dari tumpahan zat kimia. Yang kedua, menggunakan jas laboratorium. Tujuannya adalah untuk melindungi badanmu dari percikan bahan kimia. Yang ketiga adalah menggunakan kacamata khusus. Tujuannya adalah untuk melindungi matamu dari bahan kimia. Yang keempat, menggunakan masker. Nah, menggunakan masker di dalam laboratorium sangat penting loh. Tujuannya adalah agar tidak terhirup zat atau bahan kimia yang membahayakan tubuhmu. Yang kelima, lepas perhiasanmu sebelum masuk laboratorium. Tujuannya adalah agar logam yang terdapat di perhiasanmu tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keenam, menggunakan sarung tangan. Sarung tangan digunakan manakala terdapat bahan kimia yang dapat membahayakan kulitmu. Adapun peraturan yang harus dipatuhi di laboratorium. 1. Datang tepat waktu.
bawah, bertanggung jawab, yang ketiga, tidak makan dan minum. Di dalam laboratorium. Yang keempat adalah membuang limbah dengan benar. Yang kelima adalah laporkan kegiatanmu kepada asisten laboratorium. Dan laboran. Simbol-simbol berbahaya di laboratorium kimia. Bahaya bahan kimia dapat kita identifikasi dari gambar segi 4 NVPA. Hazard Identification System adalah standar label kimia yang dapat mengidentifikasi resiko yang dapat ditimbulkan dari bahaya bahan kimia. Angka-angka pada bagian menunjukkan tingkat resiko. Semakin besar angka, maka semakin besar pula tingkat resiko. Dan warna-warna pada label NVPA menunjukkan warna biru menunjukkan bahaya kesehatan, warna merah menunjukkan mudah terbakar, warna kuning menunjukkan tingkat reaktivitas, dan warna putih menunjukkan peringatan khusus. Contoh label NVPA asam nitrat. Potensi bahan kimia dapat dilihat dari label bahan kimia. Menurut GHS, ada 9 piktogram label bahaya bahan kimia. Apa saja sih? 1. Eksplosif atau mudah meledak. Artinya adalah bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan api, gesekan atau benturan. Contohnya adalah asam sulfat pekat yang berkonsentrasi 95% sampai dengan 97%. Yang kedua adalah flammable, artinya mudah terbakar. Artinya mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api usen, permukaan metal panas, loncatan bunga api. Contohnya metanol, etanol, asam asetat glasial, dan toluena. Yang ketiga adalah korosif, artinya adalah bahan kimia yang dapat membuat logam berkarat, dapat merusak jaringan hidup, dapat membuat iritasi pada kulit, menyebabkan gatal-gatal, dan membuat kulit terkelupas. Contohnya adalah hidrogen peroksida atau yang berkonsentrasi 30%, asam sulfat pekat atau yang berkonsentrasi 95% sampai dengan 97%, dan asam asetat glasial. Yang keempat, oxidizing, artinya adalah bahan kimia yang bersifat pengoksidasi. Contohnya adalah asam nitrat yang berkonsentrasi 95%
Yang kelima, compressed gas. Artinya, gas di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contohnya, gas yang terdapat dalam perpipaan, seperti gas karbon dioksida, gas nitrogen, dan gas helium. Yang keenam, toksik atau beracun. Artinya, dapat menyebabkan kematian bila terhirup atau tertelan. Contohnya adalah metanol. Yang ketujuh adalah iritan atau iritasi. Artinya adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Contohnya adalah HCl pekat yang berkonsentrasi 37%, larutan amonia, N-heksana, dan toluena. Yang kedelapan adalah health hazard atau bahaya kesehatan. Artinya adalah zat dan campuran yang memiliki berbagai efek toksik pada organ tertentu atau efek bahaya kronis. Contohnya adalah hidrogen peroksida yang berkonsentrasi 30%. Kegiatan selesai praktikum. Selesai menggunakan alat atau bahan, bersihkan tempat kita bekerja menggunakan lap atau tisu, barangkali digunakan alkohol jika perlu. Kemudian, lepaskan sarung tangan dengan benar, buang ke tempat sampah. Kemudian, buka masker dengan benar dan buang ke tempat sampah. Lalu, cuci alat dan bahan dan kembalikan ke tempat semula. Penanganan terkena asam. Jika tanganmu terkena asam, jangan panik. Pergilah ke aliran air dan siramlah tanganmu yang terkena tadi dengan air mengalir selama 10-20 menit. Siram tangan yang terkena tadi dengan larutan Na2CO3. Bilas kembali air dengan air mengalir. Bilas tanganmu yang terkena tadi dengan air mengalir. Kemudian, keringkan dengan tisu. Jika terkena mata, jangan panik dan jangan dikucek. Penanganan yang benar adalah bawalah korban ke air mengalir, cuci selama 15 menit. Jika terkena mulut adalah jangan panik dan bawalah korban ke aliran air. Setelah itu kumur-kumur. Jika terjadi kebakaran di laboratorium, penanganan pertama bisa digunakan apa? Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jengkel saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.